Ya, semoga kalian nggak bosen-bosennya mendengar story hidupku tentang masa lalu ya, tentang percintaan ya, rumah tangga, terus keseharian ya. Aduh ya. Oke, curhat melulu nanti saya dimarahi sama itu pendukungnya Pak Prabowo. Saya disuruh mengurusi keluarga saya, nggak boleh mengurusi Pak Prabowo ya. Apa hak dan kewajiban Anda begini begitu lah. Situ yang mulai menghina menghujat presiden, ya saya punya hak dan kewajiban sebagai rakyatnya Pak Jokowi untuk membela presidennya itu ya wes titik. Terus apa lagi ya, oh ya, kalau saya ngintip nih, ngintip di lab yang ya kebetulan lewat beranda ya ngintip sekedar yang selalu teriak-teriak ya, IKN IKN ya, itu kenapa pekerjanya selalu dari asing ya, dari segi buruh kasarnya juga dari asing ya. Aduh, saya buat orang yang selalu teriak-teriak seperti ini dan kebetulan belum bekerja dan kebetulan tinggalnya di dekat IKN, kalau mau minta kerja ke sana tinggal bilang baik-baik pasti dikasih kok, asal jangan minta yang bagian enak-enaknya ya. Ya pasti nggak mau menerima, kalau hanya sekedar buruh kasar pasti diterima ya. Kalau nggak mau menerima dari apa, minta pekerjaan dari menjadi buruh kasar tidak diterima, kan punya akun ya, akun medsos itu di apa, di video pasti kan viral, gampang sekarang, nggak perlu backingan orang yang berduit ya, cukup punya medsos ya, itu bisa nanti tersebar kemana-mana ya. Segini ya, saya mau kasih sedikit penjelasan ya, wilah jailah gaya nenda. Karena basic saya itu dulu orang tua saya itu kontraktor ya, pernah itu buat rumah susun, dulu rumah susun karo eranya Pak Anies ya rumah lapis ya, tahun berapa itu 96 9 ya 95-an 9 itulah intinya, di daerah Cengkareng. Dan bikin juga rumah sekolah batik di Solo ya, itu bapak saya. Setiap resmian saya diajak ke sana ya, dan beberapa hari nginep di sana juga di Cengkareng itu, kalau nggak salah 1 minggu ya. Kehidupan orang Jakarta saya juga pernah tahu, kebetulan om saya juga ada yang tinggal di Jakarta. Nah dari situ bapak saya kan kontraktor, terkadang gini ya, saya kontraktor, saya punya kerjasama sama pemerintah membuat IKN ya, contohnya seperti itu ya, demi ya, karena pemerintah menargetkan saya tahun 2023 harus selesai ya, saya juga harus siap karena sesuai perjanjian, dan dana misalnya 2 miliar itu ya, saya menerima dana dari pemerintah 2 miliar, tapi saya juga harus memikirkan kualitas bangunan tersebut supaya tidak terjadi pembengkakan dana. Saya juga harus mikir ya, saya mencari orang-orang yang punya skill kemampuan cepat ya, intinya punya skill kemampuan cepat, nggak leda-ledi, supaya apa, target yang ditentukan pemerintah. Turu mbak, turu. Target yang ditentukan pemerintah saya bisa menyelesaikan ya, dan dana tidak membengkak. Oh kira nya ki lah wong kadung itu aku niki kok. Nah seperti itu ya,
kalau misalnya saya dengan orang-orang kepercayaan saya ya, meski buruh kasar ya, saya punya orang mungkin 20 orang ya, kerjanya kan sudah, maksudnya sudah tahu karakter saya juga udah tahu karakter buruh yang saya bawa, saya bisa enak untuk mengkoordinir ya. Intinya ada apa ya, saling kerjasama antara saya dengan anak buah saya ya, jadi kerja itu bisa enak. Beda cerita kalau contoh saya tidak punya buruh kasar ya, dan saya harus menerima orang-orang dulu karena tidak tahu kan karakter orang yang saya terima itu bagaimana, entah lelet kah, entah banyak bicara kerjanya sedikit kah, saya kan kurang paham. Jadi waktu saya terbuang-buang untuk memperkerjakan orang-orang yang belum tahu karakter kerjanya seperti apa ya. Itu kalau menurut saya belajar seperti ini, saya menilai bapak saya dulu ya, meski orang itu dari pelosok sok dijangkau untuk menuju rumahnya itu jalannya itu masih bentuk batu-batu besar itu diajak sama bapak saya karena apa, skill dan kemampuannya itu jempol. Jadi bapak saya itu suka ya, setiap kemana-mana orang ini tuh selalu dibawa si ini karena apa, kemampuannya itu kerjanya bagus itu ya. Kalau selalu teriak yang sampai tenaga kasarnya aja dibawa ke Cina ya, itu dalam perjanjian awal apa ketentuannya bagaimana ya, harus siap meski TKA ini harus membawa tenaga kasar dari negaranya karena sudah paham kemampuannya seperti itu, cepat. Jadi itu kalau kerja enak ya. Kalau kalian yang belum paham tentang kerja borongan tuh seperti itu ya, itu modelnya tuh seperti itu ya. Selalu menyalahkan pemerintah. Mungkin ada juga yang apa, pembangunan merekrutnya warga di sekitar proyek tersebut, ada ya. Ada pula yang harus target segini selesai, dana sekian, sang kontraktor atau yang bekerja sama dengan pemerintah juga harus menyiapkan itu semua supaya cepat selesai. Bagaimana dana tidak membengkak, bagaimana ya, seperti itu ya.